Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. 52 orang dinyatakan selamat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut satu korban tewas masih dalam proses evakuasi. Proses evakuasi terkendala karena cuaca dan medan yang licin. Pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu apa sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. 75 pendaki naik ke puncak Gunung Merapi saat status Gunung Merapi berada di level 2 atau waspada. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat bersama Pemprov Sumatera Barat membuka booking online pendakian Merapi sejak Juli 2023. PLH Kepala BKSDA Sumatera Barat Dian Indriati menyebut jalur pendakian online dibuka sejak 24 Juli 2023. Dian menyatakan alasan pembukaan pendaftaran online atas kesepakatan Pemda dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pariwisata. Mencoba untuk memanage itu, kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat dan memang mendukung pariwisata yang ada, kemudian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan, makanya kita ada deklarasi dukungan para pihak untuk reaktivasi pembukaan dan booking online mulai pada tanggal 24 Juli 2023, sehingga kita kemudian melakukan pembukaan pendakian. Erupsi Gunung Merapi menelan total korban jiwa 23 orang pendaki. 4 diantara korban adalah warga Pekanbaru Riau. Dan kami akan berbincang dengan ayah korban Nazatra Azin Mufadal, Bapak Nazlil Huda yang sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat petang Pak Nazlil, kami ikut berduka atas kehilangan yang dirasakan oleh Bapak dan keluarga. Mudah-mudahan amal ibadah putra Bapak diterima di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana putra Bapak berangkat ke Merapi melalui pendaftaran online saat itu? Ya, karena anak saya ini udah berulang juga dia mendaki ke Gunung Merapi. Dia ceritakan kepada saya bahwa lewat pendaftaran online untuk pendakian Gunung Merapi. Itu dia bilang beberapa hari sebelum dia berangkat. Dia berangkat hari Jumat, dia sekitar hari Rabu dia udah bilang. Bilang akan pergi bersama berapa temannya pada saat itu? Ya, dia bersama temannya 7. Dengan dia ada seniornya, karena dia adalah seniornya, dia udah agak beberapa kali mendaki. Maka yang teman-teman adik-adik tingkatnya ini belum pernah mendaki, dia meminta untuk memandunya begitu. Oke, maaf kok saya harus tanyakan ini. Apa kabar dari teman-teman yang bergabung ini dari letusan Gunung Merapi ini, Pak Nazlil? Ini dia berangkat 7 orang. Okay. Yang 3 udah selamat dan dirawat di rumah sakit Bukit Tinggi. Yang 4 itu dinyatakan tidak selamat atau meninggal dunia, termasuk salah satunya anak saya. Okay. Jadi yang 3 udah dibawa ke Pekanbaru, masuk anak saya salah satunya dan sudah dikebumikan. Yang satu lagi itu katanya kabarnya tadi terakhir saya dapat berita bahwa sudah ditemukan mayatnya dan akan segera dievakuasi ke salah satu rumah sakit di Bukit Tinggi. Oke. Pada saat mendaftar secara online yang diceritakan kepada Bapak, apakah putra Bapak atau teman-temannya tahu soal status waspada level 2 Gunung Merapi? Itu yang saya sekali bahwa mereka mengatakan kondisinya lah baik saja katanya begitu. Jadi karena saya juga pernah mendaki ke Gunung Merapi, saya
ya saya cuma berdoa saja semoga perjalanan mereka lancar gitu. Tapi tidak ada informasi yang didapatkan dari putra Bapak dan teman-temannya soal status waspada level 2 ini? Tidak ada kabar pasti dari anak saya atau dari teman-temannya. Saya juga tidak mengikuti perkembangan keadaan di sekitar Gunung Merapi gitu. Bapak sendiri pernah ya mendaki Gunung Merapi? Ya, pernah, itu ketika sekitar tahun 86-87an gitu. Karena waktu ketika saya masih muda. Baik, soal statusnya level 2 pada saat itu selalu diinformasikan atau bagaimana menurut pengalaman Bapak? Kalau pengalaman saya mendaki di tahunan 80-an, di era 80-an sampai tahun era 90-an itu diawasi begitu dengan BMKG. Kemudian apabila ada terjadinya perubahan cuaca atau keadaan itu segera ditutup untuk posko keberangkatan pendakian. Dan ini yang tidak ada pada saat putra Bapak mendaki Gunung Merapi? Ini tidak ada kayaknya. Tidak ada dari pihak-pihak yang terkait untuk mengantisipasi eruption Gunung Merapi itu sendiri gitu. Bapak pada sayang sekali. Bapak pada saat itu mengetahui kondisi putra Bapak bagaimana dan kapan? Itu kondisi putra saya, ya dia kan berangkatnya hari Jumat sore. Hari Kamis, hari Rabu saya tahu kondisi mereka karena mereka juga merencanakan untuk pendakian pada hari Jumat. Jadi saya sebagai orang tua sebenarnya tidak mengizinkan karena cuaca gitu. Dan anak saya ini sendiri gitu, dia dalam masa menghadapi ujian semester. Jadi dia berdalih ini permintaan teman-temannya susah untuk dia bertolak katanya. Dia alasan itu. Dia ini orang-orang ini belum pernah mendaki ya katanya. Dia minta Abdal, panggilan anak saya ini Nazatra Abdal. Dia minta Abdal untuk ikutlah bersama mereka menunjuk jalan-jalannya begitu. Jadi putra Bapak sudah pernah mendaki Merapi sebelumnya? Udah ini yang keempat gitu. Keempat. Jadi menurut Bapak, putra Bapak pasti tahu lah ya situasi atau kondisi di pendakian Merapi begitu. Oh iya, menurut apa yang diceritakan oleh anak saya ini dia ngerti betul kondisi dan apa yang diceritakan ya seperti yang saya ketahui juga ketika saya masih muda mendaki gitu. Oke, dan informasi-informasi soal erupsi sebelumnya juga tidak ada sama sekali yang diterima oleh putra Bapak maupun Bapak. Karena tadi kan Bapak sempat menyatakan jangan dulu lah untuk mendaki, sempat dicegah gitu. Iya. Tidak ada informasi soal itu ya, Bapak? Tidak ada. Jadi saya tidak dapat informasi tentang keadaan Gunung Merapi itu sendiri. Itu yang saya sayangi sekali begitu. Karena saya juga sering mengikuti YouTube untuk informasi berita. Ternyata ini keadaan ini tidak ada saya dapati gitu. Baik dari anak saya mengatakan ini keadaannya baik-baik saja gitu. Oke, sudah ada dari pihak otorita atau lembaga terkait yang datang ke Bapak soal ini? Tidak ada lembaga-lembaga terkait yang belum datang ke saya. Gitu. Oke, baik. Komunikasi terakhir Bapak dengan putra Bapak sebelum ia mendaki, artinya dalam proses untuk pendakian kapan, Bapak? Iya, terakhir hari Sabtu sekitar pukul 5 kayak beginilah, pukul 5 karena dia kan biasanya orang tuh naiknya mendaki kan malamnya Minggu, Sabtunya malam. Jadi sekitar malam Minggu itu sekitar jam-jam 9 malam saya menghubungi dan mereka standby untuk mendaki gitu, sudah mulai jalan gitu. Apa yang disampaikan pada saat itu Bapak menanyakan kabarnya? Iya, saya tanya kabar cuaca di sana bagaimana, baik-baik aja ya katanya. Baik-baik aja, memang ada agak gerimis sedikit gitu. Tapi itu tidak jadi halangan bagi pendaki untuk mendaki karena gerimis cuacanya yang agak gerimis sedikit. Jadi anak saya mengatakan cuaca baik-baik saja dan tidak ada kendala gitu. Pak Nazli, apakah sudah ada santunan untuk putra Bapak yang diberikan oleh pihak terkait soal ini? Belum, Bu.
belum ada santunan dan itu saya sayang sekali, Bu. Kalau saya boleh cerita sini, boleh saya mengutarakan sedikit keluhan kami, Bu. Silakan. Ketika saya menjemput anak saya, Bu, itu sedetil apapun saya dipungut biaya, Bu. Semua biaya dibebani sama saya. Contohnya, kemudian Bapak? BPB, gimana, Bu? Contohnya bagaimana? Surat-surat keterangan, surat-surat dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ya, itu sama-sama semua saya bayar, Bu. Okay. Kemudian BPBD Riau itu berjanji menanggulangi tentang ambulan yang saya pakai. Ternyata sampai di Pekanbaru itu ditagih ke saya. Itu yang saya sayangi, Bu. Dari BPBD Pekanbaru, Riau, kemudian pihak padahal ketika saya memandikan mayat anak saya itu, Bu, itu Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Barat itu melihat saya memandikan anak saya, Bu. Tapi biaya-biaya itu terlalu besar bagi saya untuk dipungut, Bu. Itu saya dipungut mengeluarkan biaya 3 juta kurang 100.000, Bu. 2.900.000 rupiah ya, ya untuk mengurus jenazah 900.000 rupiah lebih kurang. Ada buktinya, Bu. Apa yang disampaikan pada saat itu sampai Bapak harus membayar apa yang disampaikan oleh mereka? Pihak terkait mengatakan bahwa ini adalah kebijakan pimpinan, Bu. Pernah juga ibu BPBD dari Pekanbaru menanyakan biayanya kok sebesar ini kebijakan dari kepala pimpinan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Gitu. Itu yang saya dengar, Bu. Oke, dan ini sangat Anda sayangkan ya, Pak Sangat Nazril. sayang sekali, Bu. Begitu juga soal tidak adanya informasi status waspada level 2, pendaftaran online masih dibuka, itu yang Anda keberatan sekali. Ya, keberatan sekali, Bu. Ketika anak saya mendaftar online itu tidak ada disampaikan bahwa kondisinya memburuk gitu. Sama sekali ya. Akan jadi keburukan begitu, kayak kondisi sekarang terjadi. Oke, terakhir kali putra Bapak mendaki Marapi kapan, Pak? Itu sekitar, nggak salah saya, sekitar 6 bulan yang lalu, Bu. Ini berarti bulan Juli Desember ya? itu sekitar bulan Mei Juli lah gitu, Bu. Sekitar Mei Juli, Bu. Oke. Ya. Dan pada saat itu di bulan Juli 2023 juga dibuka tanpa ada juga soal statusnya ya? Iya, statusnya nggak dibuka waktu itu. Memang anak saya mendaftar, tapi tidak ada informasi status Gunung Merapi itu sendiri. 6 bulan yang lalu tidak ada, kemarin juga tidak ada begitu ya, Pak Nazril. Oke, baik. Apa yang kemudian Bapak akan lakukan untuk pihak terkait soal ini, Bapak? Ya lah, Bu. Saya sebagai orang tua, yang penting bagi saya, Bu, anak saya bisa, alhamdulillah, Allah gampangkan urusan saya. Kemudian evakuasi anak saya tidak ada kendala ke rumah sakit. Kemudian saya nggak jadi masalah lah, Bu. Ya, tapi saya sayangi sekali, Bu. Dengan biaya begitu saya dipersulit. Jadi terpaksa saya membayar untuk bagaimana anak saya bisa pulang. Anda akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait soal ini? Karena Anda tadi menyebut menyayangkan tidak ada informasi sama sekali soal status Gunung Merapi. Ya, saya mengharapkan untuk informasi untuk selanjutnya pihak-pihak terkait adalah informasi tentang keadaan Gunung Merapi sebelum membuka pendakian itu sendiri, Bu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi, begitu ya? Iya, begitu, Bu. Baik Pak Nazril sudah bergabung bersama kami. Kami berterima kasih di tengah duka Bapak masih berkenan untuk berbincang bersama kami dan kami akhirnya mengetahui bahwa informasi yang ada di booking online tidak memberikan informasi soal status waspada level 2 Marapi ini yang kemudian disayangkan oleh banyak pihak. Sekali lagi kami ikut berduka cita dan juga berterima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami. Bapak Nazril Huda, ayah dari Nazatra Azin Mufadal. Terima kasih Pak Nazril. Sama-sama, Bu. Baik. Dan saudara tetaplah bersama kami sampai